Inilah akhirnya harus kuakhiri sebelum cintamu semakin dalam. Maafkan diriku memilih setia, walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya. Balik lagi barengan sama gue Renu Six. Gue Rehan Zaki Di satu-satunya podcast yang akan membahas sebuah kisah secara mendalam, apalagi kalau bukan Deep Talk Podcast. Waduh, es terus. Ya habis gimana ya? Gimana nih? Cuaca tuh panas banget bre. Itu Iya, makin kesini tuh makin panas banget. gue tuh ya keluar dari kantor jalan kaki mau beli makan siang. Wah kayak gak kuat gue. Wih, Asli. mimisan nggak? Enggak sih, tapi pernah ada satu momen itu tuh cuacanya sampai 35 apa? Emang iya? Iya. Sampai 35 dan nggak tahu ya, itu sepengalaman gue hidup kayaknya nggak pernah deh Jakarta sampai sini. Sepengalaman gue hidup ya. Ketawa lu ketawa support banget. Iya, respect. Ketawa respect. Gitu. Nah, kayak bahasan kita minggu lalu kan bahas kita selamat ulang tahun ya. Iya, selamat ulang tahun. Kemarin juga ada yang ulang tahun. Oh iya? Iya. Siapa tuh? Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjay. Wih. Maulid Nabi ya Maulid dikenalnya. Nabi. Buat agama Islam tuh kenalan dengan Maulid Nabi. Jadi selamat di mana sih kamar ini? Itu. Di Pers yang merayakan Maulid Nabi, selamat memperingati selamat melayani. Iya, selamat memperingati Maulid Nabi untuk kalian yang beragama Muslim dan merayakannya. Sebenarnya kalau ngomongin ulang tahun sih, Bray, itu tuh wujud cinta nggak sih? Waduh. Oh iya. Termasuk wujud cinta nggak menurut lo? Ulang tahun, merayakan ulang tahun pasangan. Iya, pasangan. Wujud cinta ya. Menurut gua kan ulang tahun kan bagi sebagian orang itu hari spesial ya. Iya. Bagi sebagian orang hari bertambahnya usia, bagi sebagian orang hari untuk merenungi bahwa usia mereka berkurang lagi setahun. Dan hari memasuki hidup yang baru juga kan? Iya. Kan kalau misalkan kita tahun baru nih apa sih istilahnya tuh? Apa? Happy birthday. Bukan. Istilah apa tuh? Goals itu apa istilahnya? Resolusi. Tapi kan resolusi tiap ganti tahun, Bre. Ya maksud gue umur. Kalau tapi ada beberapa ya. Ada beberapa yang umur gue udah segini gue harus ini. Iya, yang lebih spesifik dari resolusi dia di tahun yang baru. Age goals. Emang iya? Ngarang aja gue. Oh, biar keren aja. Kan semua di bahasa Inggrisin gitu. Ngomongin cinta, Bre. Kemarin-kemarin ini gue banyak ngeliat ya di sosial media yang baru juga kemarin, Bray. Ini seru juga nih. Yang mana nih? Mendak, Menkop, sama Menkom. Itu tentang TikTok Shop. Oh, yang akhirnya ini ya, men-stop. Iya, akhirnya kemarin keluar tuh Permendak nomor 31 kalau nggak salah tahun 2023 tuh pembaruan Permendak 50. Anjay. Keren banget, lu ngikutin banget ya? Karena kerjaan gue di situ. Ada kerjaan gue di TikTok Shop. Sekarang TikTok Shop-nya sudah harus tidak boleh. Jadi satu platform itu tidak boleh dia media sosial, terus dia juga jualan. Commerce itu nggak boleh, harus dipisah. Karena itu ada ya ekosistem yang terganggu gitu ya? Iya, kalau di runut sebenarnya supply chain sih itu. Masalah supply chain, anak-anak agribisnis, anak-anak manajemen pasti paham lah ya. Paham. Balik lagi. Tadi apa ya? Sebelum ngomongin cinta. Kenapa lu banyak lihat di TikTok? Oh iya, gue banyak lihat di TikTok. Kan ngomongin TikTok, jadi lu inget TikTok Shop. Anjing ke distract-nya secepat itu gue. Ya, kemarin gue ngeliat di FYP gue, itu banyak yang, ya ini mostly kebanyakan cewek-cewek sih. Cewek-cewek yang dibilang itu apa ya, bahasa sekarang cegil gitu. Cegil yang haus perhatian. Jadi dia yang kayaknya hidupnya mati saat itu juga. Iya. Dunia runtuh. Kalau nggak dikabarin pacarnya, besok kiamat nih. Ya ampun, sedih banget gitu. Ya. Kalau nggak diingetin makan, jadi benar-benar harus diperhatiin. Dan katanya yang beredar itu, katanya lu tuh kalau milih pasangan harus yang cintanya lebih besar dari lu. Seperti yang tadi kita dendangkan. Seperti yang tadi kita dendangkan.
cintamu lebih besar darinya. Itu kan karena ada orang ketiga. Iya, Di cintanya lagu lebih itu tadi besar. ya. Gitu. Tapi menurut gue ya, kalau cewek merasa harus punya pasangan, atau cowok deh harus punya pasangan yang punya cinta yang lebih besar dari dia tuh nggak adil juga sih menurut gue. Iya, maksud gua juga kenapa harus lu mencari cinta tuh bisa diukur dari mana sih, Bre? Nah, banyak sih. Lu bisa Contoh? lu bisa mendefinisikan cinta versi diri lu sendiri ya di First Mania dan di First Angel. Tapi buat gue cinta itu adalah sebuah ketulusan, pengorbanan yang lu tuh ngelakuin itu tuh nggak mikir dan no reason for love. Mantap. Anjay. Los aja gitu. Iya. Lo lakuin aja gitu. Tapi lu Kayak tulus ngelakuinnya gitu, ikhlas. kayak Jakarta jemput ke Bandung, balikin ke Gue dong itu, cerita gue. Joglo ya, Bre. Anjir lu sih detailnya Ini gitu. aja ya, apa maksudnya tulus aja ya? Tulus aja bener. Besar banget tuh, sebesar besaran bensin yang keluar saat itu tuh. Kan sayang, Bre. Awalnya kan cinta. Tinggal timbul baru. Timbul Kalau sayang. Nah ini juga pernah kita bahas kan sebenarnya. Iya bener. Suka cinta sayang apa? Atau Suka sayang dulu, cinta. iya. Tapi gue Itu. juga bingung sih kenapa ya cewek-cewek itu kalau nggak dikabarin atau nggak dihubungin itu kayak ngerasanya cintanya pasangan itu tuh nggak sebesar dirinya. Karena dia ngerasanya kayak ini, kayak gue udah ngasih semuanya nih buat lu nih. Dalam artian perhatian ya. Kalau ngasih semua yang lainnya ya terserah masing-masing. Kita nggak usah bahas di Ya sini. udahlah ya. Tuh bego-begonya lu aja. Dia udah ngasih semua perhatian yang dia punya, dia udah ngasih waktu, semua waktu yang dia punya gitu. Kalau misalnya pun dia lagi sibuk, terus begitu cowoknya minta anterin atau minta atau mau telepon gitu, dia udah ngasih waktunya gitu. Terus tapi kok dia cowoknya nggak ngasih timbal balik yang sama gitu. Sebenarnya ini nggak masalah gender cowok dan cewek sih di pers. Iya, benar-benar. Siapapun ya, anyone. Maksudnya cowok juga kadang ngerasa gitu ke ceweknya, cewek juga ngerasa gitu ke cowoknya. Jadi intinya seseorang harus kalau mencintai, cintanya harus lebih besar dari cinta yang ya. Jadi kan nggak adil. Cuma gue gini loh, gue ngerasa ya, kalau perbedaan gue pacaran sama udah menikah, itu tuh jelas kerasanya tuh setelah menikah. Jadi lu akan, mungkin gini ya, pandangan, kalau lu akan menemukan pasangan yang akan ngasih cinta yang lebih besar dari lu tuh, dari perbuatan lu atau tindakan lu sebelum dan sesudahnya. Apa sih maksud gue? Sebelum lo menikah dan setelah menikah itu kerasa, Bang. Maksud gue tuh gitu. Ngawang ya, ngomongnya ngawang. Nggak ada tiang pancangnya ngomongannya. Anjir. Karena gue ngerasainnya sebelum dan sesudahnya itu kerasa gitu. Kayak misalnya waktu pacaran, gue merasa gue ngasih cinta yang segitu gedenya gitu sama pacar gue waktu itu. Tapi harus bubar hanya karena hal yang nggak sejalan lagi, itu visinya nggak sama lagi. Oke. Nah setelah gue dapet istri gue ngerasakan ternyata yang udah gue kasih waktu sebelumnya itu berbalas di saat gue menikah dengan istri gue sekarang gitu. Berarti intinya bersama orang yang tepat. Iya gitu. Intinya itu kan? Intinya itu. Tapi waktu lu pacaran, apakah lu tahu dia memberikan cinta yang sama besarnya sama lu? Nah, gue nggak bisa ngukur itu karena mungkin gue merasa kita nggak sejajar ya. Gue nengok ke lu nya agak begini nih, agak pegel gue. oh gue belakang ya. Ya kali. Nah, dah. Baru di-set sekarang. Gak bener banget. Berubah gak kamera? Iya. Cuma tadi. Ya jadi gue mungkin ngerasanya karena gue ngerasa gue tuh ngasih semuanya, ngasih perhatian, gue ngasih tempat buat dia cerita, gue ngasih waktu, semuanya. Jadi gue sampai lupa apakah gue sebenarnya dapat hal yang sama juga dari pasangan gue waktu itu. Gitu. Karena kerasanya itu setelah gue menikah. Jadi gue dapat semua yang dulu gue kasih itu. Di istri gue tuh ngasih balik apa yang gue kasih dulu sebelum gue menikah gitu. Itu yang gue rasain ya gitu. Lagian ya, kalau kalian nyari pasangan yang cintanya lebih besar, terus lu mau apa dengan cinta yang lebih besar itu? Lu mau bangga kah?
atau lu mau apa maksud gua? Lu juga kan harus ngasih cinta yang sama besar ya. Bener. Pada akhirnya kan juga lu harus mengukur diri lu kalau lu mau di-treat kayak yang lu harapkan, maka lu juga harus nge-treat orang yang lu harapkan itu. Betul, biar tercipta kata saling kan di situ. Benar, saling. Saling memberikan cintanya, saling Asik. mencintai gitu. Jangan lu gara-gara lu ini terus lu keluar-keluar di sosmed. Buat Wah. cewek-cewek sono di luar sana harus dapat cowok yang cintanya lebih besar dari lu. Lu berhubungan aja belum gitu maksud gua. Iya, iya. Apa yang mau dibangun? Kan itu kan kayak lu ya. Lu merasakan ini juga nggak dari awal menikah kan? Pasti setelah Iya. beberapa menikah baru kayak, Bener. oh iya Oh ya. iya gitu, benar. Itu karena cinta kan butuh waktu. Iya. Cinta butuh waktu untuk itu. Aduh. Cinta tuh butuh waktu pada Nah, tapi pada ujungnya. di hubungan lu sekarang, lu pernah merasa itu nggak? Merasa bahwa lu ngasih cinta yang lebih, atau ngerasa lu pasangan lu ngasih cinta yang lebih juga ke lu? Kalau gue equal sih, Bray. Lu Gue merasa ngerasa sama equal? dengan, iya. Gue ngerasanya sama. Begitu gue lagi, tapi emang pernah gue mencintai setengah-setengah. Asik. Tanan. YKS lu. Tapi itu maksud gue, kalau misalnya lagi gue ngerasa gue ngasih semua perhatian full ya, karena gue mendapatkan itu. Karena gue mendapatkan perhatian yang full itu juga, dan di yang sekarang ini gue ngerasa udah cukup besar kok, dari yang pengorbanannya, waktu yang diberikannya, gitu-gitu tuh udah cukup lah. Nggak terlalu menuntut lebih juga, karena gue tahu juga ini gue masih di tahapnya pacaran aja, Mengenal. tahap pengenalan aja. Tapi lu berproses nggak, Bre? Berproses. Dalam mengenal itu ada yang lu gali gitu. Iyalah, karena kan kebetulan gue pacaran sama tukang gali kubur nih. Jadi emang ada yang gue gali. Enggak, tapi ya iya lu pacaran cuma sekedar ngingetin makan, nonton Ya film, udah nggak ngapain masanya sih? Ya udah nggak masanya lagi nggak sih? Iya, gua Tapi gue bilang tuh kan. pernah ya. Gue pernah nih lagi PDKT sebelum sama istri gue sekarang. Itu tuh gue masih yang pertanyaan itu, tau gak lu? Tapi sebenarnya pertanyaan gue itu emang beneran bukan buat basa-basi. Sih gue pertanyaan itu, tapi sebenarnya pertanyaan apa? Yang tadi udah makan belum? Oh, Kayak gitu. ah. Itu tuh waktu yang lu ngegepin gue waktu kita pergi ke Anyer itu. Yang tragedi Kelapa Enggak. Hijau. Oh ya. Kan maksud gue kita pergi ke Anyer kan gak sekali, Bray. Ada beberapa waktu emang kita pergi ke Anyer bareng. Jadi di first gue pernah setelah putus tuh sama pacar gue mencoba PDKT sama cewek gitu kan. Terus gue tuh jadi kayak lupa PDKT gitu, caranya PDKT. Karena gue emang belum pernah PDKT sama yang belum pernah ada di circle gue atau lingkungan gue gitu. Iya, Jadi iya. gue bingung untuk PDKT yang lagi. Orang baru juga kan, orang baru yang lu kenalnya out of nowhere kan sebenarnya. Iya, Waktu itu, bener. Si Kelapa Hijau ini kan. Terus dia pernah protes. Aku tuh udah besar untuk ditanya gitu-gitu, kata dia. Jadi dianya protes gitu. Terus dia akhirnya kayak ngingetin gue kalau ngobrol sama gue itu nggak usah yang kayak gitu-gitu banget gitu. Gue cukup ngobrol sama hal yang lagi trending atau yang lucu-lucu. Itu yang lebih masuk. Dia bilang gitu. Padahal posisi dia waktu itu udah punya pacar yang anjing banget. Bisa-bisa ya lo ngomong gitu, cewek. Oke. Iya sih, ya emang, tapi itu bener juga sih. Maksudnya kayak sekarang. Iya udah nggak zaman lagi kali ya. Sekarang juga gue nggak yang kamu udah makan belum, nggak yang gitu. Jadi gini, kalau misalnya seharian gue kalau makan gue selalu post a picture. Oh, ngasih taunya gitu? Iya, gue pap. Gue makan, ya udah makannya gue foto, itu artinya gue makan. Walaupun kadang bohong juga. Makanan temen gue foto. Jam makanan. Kalau catat nih pacaran ya. Jam makanan gue foto. Tapi enggak. Tapi gitu, makan foto. Nah, kalau misalnya dalam seharian itu gue kayak tidak menerima fotonya dia makan, maka gue asumsikan dia belum makan. Jadi baru itu lu tanya. Enggak, langsung gue suruh makan lu ay gitu. Oh, makan lu ay. Iya, gitu. Enggak lagi yang kamu udah makan belum? Siang nanya gitu, sore nanya, malam nanya gitu, enggak lagi yang gitu. Iya. Pun dia ke gua kayak gitu. Itu kan daily gitu maksudnya ya. Iya, maksud gua bukan hal yang urgent banget.
Lu kalau lapar juga lu bakal makan. Gak usah pakai ditanyain. Bener sih. Lu ngantuk, lu tidur. Kalau Gak usah lu harus makan, disuruh. Gak harus disuruh minum juga kan, pasti lu seret kalau nggak minum. Iya. Kalau lu sakit lu pasti istirahat, tapi ada juga sih yang bandel sakit nggak istirahat mah ada. Ada kalau itu emang nggak apa-apa kalau lu suruh istirahat. Tapi kalau kita ngomongin itu ya, mungkin bukan narasinya bukan lu harus butuh orang yang cintanya lebih besar, tapi mungkin saat PDKT lu harus sama orang yang effortnya sama atau lebih besar di effortnya. Karena kalau misalnya PDKT orang yang lu PDKT lu udah ngasih effort yang segitunya, tapi orang yang PDKT effortnya lebih kecil dari lu, itu lu bakal capek sendiri. Benar. Karena ya yang dibilang Renus tadi, kalau lu berhubungan ya ada kata saling di situ. Yes. Gak bisa lu maju sendiri atau dia maju sendiri. Gak ada yang di depan, gak ada yang ke belakang, tapi lu beriringan. Benar itu. Kayak lagunya Tulus. Yang mana? Asal nyebut aja ini gue, kayaknya ada deh. Sepatu sendal. Sepatu! Kafil kali ya lu, tetap yang terbaik. Deep Talk.